Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Ekawati. Jangan lupa like dan komen videonya serta subscribe YouTube-nya. Di video sebelumnya kita udah mengetahui sebuah novel yang diangkat menjadi film tentang struktural genetikanya. Di video kali ini kita akan mengulas hal yang sama, akan tetapi yang kita ulas tentang pendekatan mimetiknya. Di video sebelumnya saya mengambil sebuah contoh film 5 cm. Di video ini untuk pendekatan mimetik saya mengambil sebuah contoh 5 negeri menara. Sebelum lanjut untuk mengetahui pendekatan mimetiknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pendekatan mimetik. Apakah pendekatan mimetik itu? Menurut Waluyo 1994 halaman 20, cerita fiksi merefleksikan kehidupan masyarakat. Seringkali dinyatakan bahwa karya sastra menempatkan dokumen sosial. Cerita fiksi adalah karya sastra yang paling bersifat mimetik, yaitu artinya meniru kenyataan hidup masyarakat. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata, sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh filsuf Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakan dari segala sesuatu yang nyata, umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Pendekatan mimetik terhadap novel Negeri Lima Menara, peneliti menggunakan teknik analisis isi. Peneliti berinteraksi dengan material-material dokumentasi. Analisis isi yang dimaksud adalah mempelajari secara baik novel Lima Menara, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang ada di kehidupan yang sebenarnya atau kenyataan di luar karya sastra seperti pendekatan mimetik yang ada pada pesantren Ar-Raudatul Hasanah sebagai pesantren yang banyak mengadopsi sistem dari pesantren Gontor, Jawa Timur. Data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, pengambilan dan pembelajaran wawancara dan observasi atau pengamatan. Negeri Lima Menara adalah roman karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009. Novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Madani, Ponorogo, Jawa Timur, yang jauh dari rumah mereka, dan berhasil mewujudkan mimpi dan menggapai mimpi di jendela dunia. Mereka adalah Ali Fitri Caniago dari Maninjau, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Bahasa yang digunakan di dalam novel ini yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang bergenre edukasi, religi, dan roman, yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta, yang diterbitkan pada bulan Juli 2009, yang memiliki 416 halaman. Di sini kita tidak membahas lebih rinci tentang novel Negeri Lima Menara ini, akan tetapi kita akan mengidentifikasi pendekatan mimetik yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara ini. Pendekatan mimetik yang terdapat di dalam film Negeri Lima Menara yaitu yang pertama, jadwal harian santri. Pola pendidikan yang diterapkan pada jadwal harian dan mingguan santri sama antara yang ada pada novel dengan yang terdapat pada kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Yang sedikit membedakan hanyalah waktu saja, karena letak geografis antara Jawa Timur dengan Sumatera Utara yang berbeda jelas berpengaruh ketentuan waktu dalam hal pembuatan jadwal santri. Namun, jika ditotalkan waktu belajarnya, maka akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu para santri belajar selama 9 jam lebih atau selebihnya tidur selama 6 jam. Lalu, waktu yang lain untuk mandi, mencuci, kegiatan bakat, olahraga, dan bersantai.
Jadwal latihan pidato antara yang ada di dalam novel dengan kenyataan sebenarnya juga sama. Dalam seminggu, di novel diceritakan bahwa pada hari Minggu dan Kamis, para santri latihan pidato. Sementara pada kehidupan pondok sebenarnya, santri juga latihan pada hari Minggu dan Kamis. Di dalam novel, latihan percakapan bahasa asing, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, dan lari pagi diadakan pada Selasa pagi dan Jumat pagi. Hal yang sama pula ditemukan pada kehidupan pesantren dalam kenyataan sehari-hari bahwa santri latihan di hari yang sama. Istilahnya saja yang berbeda. Jika di dalam novel menjadi istilah percakapan bahasa asing, di dalam kehidupan nyata pesantren yang sebenarnya memakai istilah morning conversation. Latihan pramuka di dalam novel pada hari Kamis. Hal yang sama juga dilakukan atau ditemukan di dalam kehidupan nyata santri, yaitu melakukan latihan pramuka pada hari Kamis. Yang kedua, yaitu penggunaan dua bahasa internasional. Pada bagian penguasaan dua bahasa internasional antara di novel dengan kehidupan pesantren yang sebenarnya sama, pembedanya hanya sangat sedikit sekali. Jika di dalam novel setiap subuh santri selalu diberi kosakata baru dan harus dibaca, diteriakkan, dan dihafal, maka sebenarnya di dalam kehidupan pesantren yang sesungguhnya juga seperti itu. Bedanya hanya di pesantren Ar-Raudatul Hasanah lebih fleksibel, karena santri pada subuh hari juga harus antri mengejar jadwal ke kamar mandi. Maka pemberian kosakata baru dipindah ke Isya. Setelah para santri sholat Isya dan akan mengulang pelajaran pada malam hari yang dibimbing langsung oleh wali kelas. Antara novel dengan kehidupan di luar novel juga sama-sama mengandung prinsip pengajaran bahasa Arab, yaitu direct method atau metode langsung dengan cara dengar, ikuti, teriakan, dan ulangi lagi. Yang ketiga yaitu kanun atau peraturan. Pada bagian peraturan, jika di dalam novel dibacakan sekali saja, kemudian santri diminta untuk mendengarkan secara baik-baik isi peraturan tersebut. Karena pesantren tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan memberikan isi peraturan dalam bentuk tertulis. Sementara di pesantren Ar-Raudatul Hasanah ini, peraturan itu sama-sama dibacakan, hanya saja pembedaannya setelah dibacakan, peraturan itu akan ditempel-tempel pada rayon masing-masing, sehingga santri akan tetap dapat melihat dan membaca isi peraturan itu jika sewaktu-waktu lupa. Yang keempat yaitu televisi haram di pesantren. Di lingkungan pesantren Ar-Raudatul Hasanah, televisi memang benar-benar diharamkan seperti yang ada pada novel. Tetapi, kondisi Ar-Raudatul Hasanah lebih mencair. Mencair dalam arti, melihat situasi dan kondisi sebulan sekali, pesantren selalu mempunyai agenda nonton bersama di lapangan basket bagi yang putra. Bagi yang putri menonton di asrama putri. Tayangan yang ditonton adalah tentang agama seperti kartun Islami, film Islami, film-film kisah Nabi, dan termasuk pertandingan sepak bola. Untuk pertandingan sepak bola, itu adalah tontonan bagi santri laki-laki. Yang kelima yaitu Bulis Lail. Baik di novel maupun di pesantren yang sebenarnya memang benar-benar keduanya ada. Memperlakukan Bulis Lail yaitu ronda malam. Ronda malam ini berjaga-jaga setiap malam. Jika di dalam novel yang dijaga adalah kandang-kandang sapi, maka di dalam kehidupan pesantren mereka menjaga titik-titik rawan di bagian kantor dan pagar yang dianggap banyak menyimpan dokumen penting, barang elektronik, dan tempat-tempat pelarian santri di malam hari. Yang keenam yaitu pagelaran multiseni. Di dalam novel disebut dengan istilah pagelaran multiseni yang melibatkan ratusan siswa kelas 6. Di pesantren Raudatul Hasanah dikenal dengan istilah panggung gembira, yaitu juga diisi oleh santri kelas 6. Kegiatan tersebut juga sama-sama diadakan di ruang serbaguna yang dapat menampung ribuan penonton. Yang ketujuh yaitu hukuman terberat adalah botak. Hari Jumat adalah hari yang sama-sama libur, baik di kehidupan novel maupun di kehidupan pesantren. Santri juga sama-sama diberi izin untuk keluar dari pesantren, tentu saja dengan alasan yang dapat diterima. Batas waktunya juga sama, dimulai dari pukul 8 sampai jam 5 sore.
Jika santri ada yang terlambat, maka mereka akan diberi sanksi. Jika keterlambatan yang fatal, maka mereka akan dihukum botak. Yang kedelapan yaitu ijazah. Novel ini berlatar pada era tahun 1986. Belum ada ijazah saat itu. Pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Prinsip pesantren adalah ijazah untuk santri adalah ilmu itu sendiri. Namun di catatan kaki yang dibuat oleh Afwadi mengenai kisah bagian ijazah, dia ada membuat bahwa sekarang telah diberlakukan ijazah di pesantren. Ini benarlah juga terjadi pada kehidupan pesantren Auradatul Hasanah. Maka intinya persamaannya adalah pesantren telah sama-sama mengeluarkan ijazah untuk santrinya yang berhasil menamatkan studi. Yang kesembilan yaitu masa sekolah 4 tahun. Baik di dalam novel maupun di kehidupan sebenarnya, di pesantren Auradatul Hasanah benarlah bahwa santri yang berasal dari tingkat SMP harus menempuh pendidikan di pesantren selama 4 tahun, bukan 3 tahun seperti SMA. Ini disebabkan tahun pertama santri harus masuk kelas. Penyesuaian yang disebut juga dengan program intensif. Santri akan diberi pelajaran agar bisa nantinya menyatakan pengetahuan dengan santri lain saat mereka berada di kelas 5 atau kelas 6. Ini hanya berlaku bagi santri yang berasal dari SMP atau sederajat. Tapi bagi santri yang berasal dari SD dan menyelesaikan sekolahnya pada masa hun lamanya. Yang ke-10 yaitu belajar persiapan ujian di ruang serbaguna. Persamaannya adalah sama-sama belajar untuk menghadapi ujian di ruang serbaguna, baik kisah yang ada di dalam novel maupun di dalam kehidupan nyata sebenarnya. Perbedaannya adalah jika di dalam novel belajarnya selama sebulan, sementara di kehidupan Ar-Raudatul Hasanah selama 2 minggu saja. Di dalam novel dikisahkan mereka juga tidur di ruang serbaguna, maka di kehidupan pesantren mereka juga tidur di rayon masing-masing. Mereka juga sama-sama dibimbing oleh wali kelas. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelitian mengemukakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya hal yang sama, baik yang terdapat pada gambaran pendidikan yang ada pada novel Negeri 5 Menara dengan pola pendidikan pesantren yang sebenarnya. Hal yang terdapat pada gambaran pendidikan pesantren dalam novel garapnya adalah gambaran yang berangkat dari kenyataan, namun dibumbui dengan daya imajinasi. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa apa yang ia tuangkan di dalam novel tersebut adalah berupa harapan-harapan besarnya dan bentuk kreativitas imajinatifnya. Maka, pada tahapan ini berlakulah pendapat dari Aristoteles, bahwa karya sastra itu bukan hanya sekadar tiruan, bukan hanya sekedar potret dari realitas, melainkan telah melakukan kesadaran personal batin. Karena pada personal batin yang dimaksudkan di sini adalah impian-impian Afwadi atau keinginan yang terdapat pada ruang pikir, dan hatinya ia tuangkan di dalam bentuk tulisan, serta hal tersebut secara sadar ia lakukan atas kemauan ia sendiri, bukan unsur paksaan atau unsur pihak lain. Sementara dalam pola pendidikan pesantren pada kehidupan yang sebenarnya, jika dipantau dari pendekatan mimetik, adalah pola yang memang sesuai dengan ketentuannya dan ditempatkan pada porsinya masing-masing. Tidak ada rekayasa yang dibuat oleh peneliti, semua itu sesuai dengan sumber referensi dan instrumen yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Nah, itulah pendekatan mimetik yang terdapat di novel Negeri 5 Menara. Apabila di dalam video ini terdapat salah pengucapan nama ataupun lokasi ataupun kata, saya selaku pembuat video meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis dan terima kasih yang udah mau memberikan subscribe-nya, like dan komennya. Ketemu lagi di next video di channel YouTube saya Ekawati. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Christmas with me.